Di video kali ini aku mau bahas tentang radiator Isuzu Panther ya guys. Jadi kita harus bisa kenali kapan kita harus servis radiator ya. Jadi ciri-cirinya kita harus servis radiator. Pertama, sering overheat kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya dibuat tanjakan atau perjalanan jauh itu overheat. Terus kemudian AC kita fullin speed itu tiba-tiba overheat kayak gitu ya. Terus kemudian air di penampungan itu sering habis atau berkurang gitu ya. Jadi berkurangnya signifikan ya. Jadi bukan yang habisnya lama. Jadi tiba-tiba setiap perjalanan mesti berkurang gitu ya guys. Jadi itu adalah salah satu ciri-ciri kalian harus servis radiator ya. Oke, mungkin itu aja. Saksikan terus untuk video lengkapnya ya guys. Oke. Halo, assalamualaikum guys. Jadi kali ini aku berada di bengkel radiator dan kebetulan ini saya bersama dengan Bapak Tejo, spesialis servis radiator. Jadi ini untuk lokasinya di Balung ya, Balung Jember ya. Jadi ini memang karena dekat sama kantor, jadi aku mau servis di tempatnya Pak Tejo gitu ya guys. Jadi ini udah dicek terlebih dahulu sama Pak Tejo. Jadi aku udah ceritain dulu kronologinya kenapa harus diservis. Jadi aku bilang ini kalau dibuat perjalanan jauh atau jalan yang tanjakan kayak gitu ya. Jadi tiba-tiba overheat gitu ya. Jadi temperaturnya naik. Kadang temperaturnya nggak naik tapi udah di penampungan air radiator udah glubuk-glubuk gitu ya guys. Udah mendidih. Itu juga salah satu overheat. Nah, alhamdulillah karena ini mobil Panther dan diesel ya guys. Jadi meskipun overheat, insya Allah mesinnya masih aman-aman aja daripada dengan motor mesin bensin gitu ya guys. Jadi ini aku ceritain kronologinya dan waktu terakhir ini, jadi waktu panas-panasnya itu aku coba pakai speed 3 gitu ya AC-nya ya. Jadi bener-bener full karena siang hari panas banget. Dan AC-nya nggak begitu dingin-dingin banget sih. Dan setelah aku nyampe rumah berhenti, tiba-tiba di penampungan air radiatornya kayak ada suara air mendidih gitu ya. Jadi tak buka, ternyata emang bener air radiatornya glubuk-glubuk gitu ya guys. Dan ini Pak Tejo sedang menguras air radiatornya ya. Jadi ngeceknya juga bisa dari sini ya. Kalau radiator itu buntu atau rusak atau enggak ya. Jadi ini dikuras sama Pak Tejo. Jadi kalau misalnya kalian lihat itu masih kayak ada air ya, air radiator di dalamnya. Padahal ini sudah dikuras. Nah, itu berarti ada penyumbatan di saluran radiator. Jadi ini sudah fix memang radiatornya harus diservis. Jadi itu salah satu langkah sih ya. Kalau mobil Panther gampang bisa ngeceknya dari atas gitu tutupnya. Bahwa kalau misalnya airnya masih hilang atau keluar semua itu berarti bukan radiator. Cuman kalau misalnya airnya benar-benar masih ada di radiator itu berarti ada saluran radiatornya yang tersumbat gitu ya. Jadi kalau bahasanya itu saluran shaft ya. Jadi kalau untuk yang Panther 2005 ini itu untuk shaftnya satu ya, untuk shaft radiator. Jadi ada mobil-mobil tertentu kayak Panther yang sebelumnya itu shaftnya udah dua malahan. Untuk yang agak terbaru itu untuk shaftnya hanya satu. Shaft itu apa sih? Jadi kayak lubang radiator kisi-kisinya ya. Jadi kalau yang Panther 2005 ini mungkin kayaknya 25 kalau nggak salah, 25 shaft. Kalau yang tahun sebelumnya malah ada 50 shaft. Jadi 25 kali 2 gitu ya guys. Jadi lebih tebel aja untuk radiatornya gitu ya guys. Nah, ini untuk selanjutnya ini sama Pak Tejo di buka untuk timahnya ya. Jadi ini rencananya mau dibongkar dulu. Jadi ini proses pembukaan dari Oh, napa, Pak?
apa ya, cover ya, bahasanya kayak covernya radiator gitu ya guys. Jadi ini timahnya dilepas dulu. Jadi informasi dari Pak Tejo, jadi radiator yang aku pakai ini dulunya pernah diservis sebenarnya, cuman yang diservis hanya di bagian atas. Maksudnya servis tuh dibongkar ya, jadi pernah dibongkar tapi yang atasnya aja. Nah untuk yang bawah itu ternyata tidak dibongkar. Jadi untuk hasilnya juga kurang maksimal ya guys. Jadi ini disaranin sama Pak Tejo, jadi nanti dibongkar semua dari atas sama bawah. Jadi biar apa? Jadi biar bener-bener untuk kotorannya keluar semua ya. Jadi biar bisa loss gitu air untuk sistem pendinginan gitu ya guys. Dan untuk servis radiator ini kemarin untuk biayanya 180.000 ya guys. Jadi masih terjangkau di daerah Balung. Kalau di dalam kota itu biasanya 225 sampai 250 ribuan ya. Karena ini masih di pinggiran kota Jember, di kecamatan lah ya. Jadi harganya juga masih murah. Dan ini rame ya. Untuk yang mau servis radiator biasanya banyak orang yang inden atau jadwalin gitu, Pak aku rencana mau servis hari ini. Soalnya kadang kalau misalnya kita dadakan ke sana biasanya udah antri gitu ya. Daripada kita antri lama-lama mending kita janjian dulu, diceritain dulu kronologinya gimana, apakah bener radiatornya yang trouble apa enggak kayak gitu ya. Kalau memang benar-benar oh ya fix itu radiatornya, ya udah berarti kita janjian di hari apa dibawa ke sana kendaraannya. Jadi nggak harus bawa mobilnya. Jadi radiator dibawa juga bisa, lebih gampang ya guys. Jadi ini proses pelepasan timahnya ya guys. Jadi nggak pakai lem atau dilas ya. Jadi sebenarnya ini untuk lemnya atau perekatnya itu pakai timah. Jadi itu untuk proses pembukaannya tinggal kasih api gitu ya. Jadi dipanasin otomatis timahnya akan luntur gitu ya guys, atau mencair ya. Jadi ini setelah dibuka atau dibongkar kalian bisa lihat sendiri. Ini untuk hasilnya bener-bener kotor dan banyak sumbatan kayak kerikil-kerikil gitu ya, kayak pasir gitu ya. Jadi ini fix bener banget kalau radiatornya trouble ya, bermasalah, banyak yang buntu ya. Nah makanya untuk hasilnya atau di kendaraan sering overhead kayak gitu ya. Jadi ini emang harus bener-bener di servis kayak gitu ya. Daripada kita beli radiator baru, kalau nggak salah harganya sekitar 2 jutaan kalau nggak salah sih ya, yang orisinilnya ya sekitar 2 jutaan. Cuman kalau untuk servis hanya 180.000 aja ya. Jadi kita sudah cukup ngeluarin 10%-nya aja udah hasilnya maksimal ya. Dan ini untuk permukaan yang tadi kotor, berkarat dan berkerak gitu ya, ini dikasih cairan HCl atau air keras gitu ya. Jadi biar kotorannya rontok semua ya, jadi biar bersih. Nah ini kita olesin dulu sama Pak Tejo. Ya itu dia. Dibersihin untuk seluruh permukaan dan bagian yang tadinya berkerak kayak gitu ya guys. Jadi biar benar-benar keraknya nanti bisa terangkat dan saluran air radiatornya bisa berjalan dengan normal lagi gitu ya guys. Dan ini kita coba testing untuk airnya. Nah airnya hanya incrit ya guys, nggak langsung sor gitu ya. Jadi itu emang banyak penyumbatannya gitu ya guys. Jadi dari 100% kemungkinan ini hanya berjalan normal sekitar 20% gitu ya guys. Dan ini dibersihkan untuk saf-safnya pakai plat tipis besi gitu ya. Jadi kayak yang digosok-gosok gitu.
Jadi untuk apa? Jadi biar kalau misalnya ada kotoran itu akan terangkat ataupun keluar gitu ya guys. Jadi ini harus benar-benar telaten ya untuk membersihkan. Jadi ini agak macet juga itu ya guys. Nah itu dia guys. Jadi Pak Tejo mencari sebuah alat lagi yang mempermudah beliau untuk membersihkan kisi-kisinya ya guys, karena ini bener-bener mampet ya. Jadi karena mungkin ini ya dulunya pernah dikasih pakai air biasa atau mungkin pakai air sumur ya. Jadi otomatis kalau air sumur itu pasti kan ada kayak pasir atau serbuk-serbuk pasir gitulah. Meskipun itu nggak terlihat ya, cuman lama-lama mengendap dan di radiator akhirnya jadi tersumbat gitu ya guys. Kalau yang benar itu kalau kita mau kasih air biasa paling nggak harus diendapin dulu, nanti kita baru dituangkan ke air radiator. Terus ada yang komen kenapa nggak pakai air coolant? Boleh aja, jadi bebas ya. Kalau mobil tua itu malah kalau pakai coolant kurang maksimal ya katanya kayak gitu. Jadi kalau aku sementara ini pakai air biasa ya, nggak pakai coolant, karena emang saran dari teman-teman sama orang-orang gitu ya, pakai air biasa aja, nggak perlu coolant kalau untuk mobil tua kayak gini. Dan kalian bisa lihat sendiri itu untuk kotorannya. Nah itu dia guys. Jadi itu kayak pasir halus gitu ya, yang menyumbat di kisi-kisinya atau shaftnya dari radiator itu ya guys. Jadi ini untuk proses pembersihannya cukup memakan waktu juga ya, karena memang kondisinya menurut Pak Tejo ini hampir bumpet gitu ya, buntu bumpet gitu ya guys. Ya jadi harus effortnya tinggi gitu ya. Jadi kalau radiator yang lama kayak gini, mobil-mobil lama itu untuk servis gampang ya guys. Kenapa gampang? Karena semuanya pakai plat dan besi gitu ya. Nah sedangkan untuk mobil-mobil yang baru ini, yang tahun 2015 ke atas, kalau nggak 2010 ke atas, itu udah rata-rata aluminium sama pakai plastik ya. Jadi kalau misalnya ada kebocoran ya harus ganti, karena bahannya nggak besi semua atau plat semua, jadi susah juga untuk perbaikannya. Jadi kalau mobil baru ya harus beli lagi untuk radiatornya, karena banyak partnya yang menggunakan plastik gitu ya guys. Dan ini hasilnya setelah dibersihkan airnya benar-benar lancar ya, setelah dimasukin air sor gitu ya. Jadi udah benar-benar sip lah, mantap ya. Sudah dibersihkan, tinggal kita rantep aja dan kita pasang di mobil. Dan ini untuk proses pengisian ya. Jadi pengisiannya bertahap dulu. Jadi saat mesin mati diisi, terus kemudian saat mesin hidup kita tambahin lagi, karena pasti airnya akan berkurang ya, karena kan dia airnya berjalan gitu ya guys, untuk sirkulasi ke mesin juga. Nah ini sedang proses pengisian. Jadi nanti harus dicek lagi ya setelah servis ini. Jadi kalian coba buat jalan dulu, nanti kalian cek apakah berkurang atau enggak. Kalau misalnya air radiatornya berkurang, dia tinggal diisi, karena itu wajar ya, karena saat pengisian radiator ini nggak bisa langsung sempurna, karena kadang airnya masih menyesuaikan dengan ruang-ruang yang dia kosong gitu ya guys. Bahasanya masih belum rata gitu ya guys. Oke, mungkin itu aja video dari aku mengenai servis radiator. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nanti aku cantumin nomor teleponnya Pak Tejo ya guys di bawah. Oke, gitu aja. See you. Assalamualaikum.